Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah filsafat ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, di S1 ataupun S2 maupun S3 ada mata kuliah filsafat ilmu yang wajib, yaitu dalam kelompok wajib kita ikuti. Nah, bagi kebanyakan teman-teman atau sebagian besar teman-teman tidak terlalu tertarik untuk belajar filsafat. Padahal filsafat itu adalah induk dari segala ilmu, karena kita di dalam berpikir harus berpikir filsafati ya. Jadi landasannya adalah filsafat. Nah, sekarang saya akan mulai dari yang sederhana, mengenal dulu apa itu filsafat, ilmu dan pengetahuan. Tujuannya adalah supaya teman-teman tertarik untuk belajar filsafat ya. Nanti pas kuliah filsafat jadi sudah punya minat yang tinggi, terutama bagi mahasiswa baru ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat itu adalah sama dengan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengenai apa? Mengenai hakikat segala hal yang ada, sebab dan asal serta hukumnya. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya, apa itu filsafat? Yaitu dari philein. Philein itu adalah mencintai ya. Kemudian sophia. Sophia itu adalah kebijaksanaan atau bijaksana ya. Jadi kalau filosofia berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya dengan filsafat ini kita dapat memahami kemajuan pengetahuan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk jangan takut untuk belajar filsafat. Asik belajar filsafat itu. Jadi dengan berfilsafat kita akan mengerti tentang diri kita dan dunia yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi itu manfaatnya. Dan membuat kita menjadi lebih kritis ya, berpikir kritis, berpikir kreatif. Jadi kalau kita lihat filsafat juga bisa digunakan untuk yang pertama adalah, jadi kalau misalnya mau kuliah filsafat, nggak tertarik nih, kita ingat aja apa sih gunanya kita belajar filsafat. Nah, yang pertama adalah kalau kita akan mencari solusi dan atas suatu masalah, itu perlu filsafat, perlu berpikir kritis ya. Kemudian diperlukan juga pada saat kita berargumentasi, pada saat kita melaksanakan diskusi, pada saat melaksanakan seminar ya, diskusi kelas atau seminar yang lebih besar ruang lingkupnya, itu gunanya ya. Kalau kita lihat tujuannya agar manusia memiliki sifat bijaksana. Kalau kita belajar filsafat itu, insya Allah dalam berpikir, bersikap, dan berperilakunya akan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kan suka ada yang pikir, dia mah terlalu banyak dipikir semua gitu, kayak orang berlandaskan filsafat banget sih mikirnya gitu. Nah, sebetulnya itu udah betul ya. Jadi kalau kita lihat tujuan yang kedua, agar tadi kan supaya orang cinta akan kebijaksanaan ya. Yang kedua, agar manusia memiliki sudut pandang yang luas ya. Jadi kalau kita belajar filsafat, cara berpikir kita, sudut pandang kita itu akan luas dalam melihat sesuatu. Sekarang kita lihat perbedaan dari tadi kan judulnya filsafat ilmu pengetahuan. Nah, sekarang apa bedanya dari ketiganya tadi? Filsafat itu tadi sudah saya jelaskan, kemudian ilmu itu apa dan pengetahuan itu apa. Nah, sekarang kita lihat filsafat itu tidak mengarahkan pandangan-pandangannya ya. Jadi yang kita lihat misalnya kepada sebab-sebab yang terdekat gitu. Kalau kita berpikir filsafati, cara berpikirnya tuh nggak deket-deket ya, cara berpikirnya jauh ya, cara pandangnya jauh, kemudian juga cara berpikirnya luas gitu. Jadi kalau ada sesuatu
pasti ditanya oleh orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, mengapa demikian? Apa sebabnya? Mengapa begitu? Mengapa begini? Dan sebagainya. Itu orang yang sudah terbiasa berpikir yang dilandasi oleh filsafat. Nah, jadi kalau kita lihat filsafat itu sasarannya adalah menjurus kepada sasaran yang berpikir luas, menyeluruh, dan komprehensif. Nah, teman-teman kan ada tuh di S1 maupun S2 ataupun S3 ada ujian komprehensif. Itu artinya ujian yang menuntut berpikir luas, menyeluruh, bukan parsial cara berpikirnya. Jadi jangan lupa kalau ujian komprehensif itu cara berpikir filsafati itu sangat dibutuhkan. Lalu filsafat itu objeknya tuh serba total, ya, menyeluruh. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu bukan bagian-bagian tapi gestal, dalam psikologi itu namanya gestal. Nah, filsafat itu pandangannya jauh ke depan. Jadi bukan yang dekat-dekat kita aja. Jadi kalau kita berpikir jauh ke depan, mengapa begini, mengapa begitu, nilai yang terkandungnya apa, lalu bagaimana hubungan dengan moral dan sebagainya. Banyak yang dipertanyakan kalau kita terbiasa berpikir secara filsafati tadi. Nah, sekarang yang kedua, ilmu. Ilmu itu bersifat umum, ya, tetapi dia sudah dikaji dan diuji, yaitu adalah ilmu. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori-teori yang telah disepakati gitu. Dan jangan lupa ilmu itu juga telah diuji dengan menggunakan metode ilmiah, ya. Jadi yang diakui oleh bidang tertentu yang ditelitinya, ya. Jadi masing-masing ilmu itu ada metodologinya, kemudian bagaimana menguji kebenarannya. Jadi itu ilmu sudah teruji kebenarannya melalui metode ilmiah. Nah, bagaimana dengan pengetahuan? Apa bedanya dengan ilmu? Kita kan sering tuh ini ilmu pengetahuan gitu. Nah, apa bedanya pengetahuan itu dengan ilmu, ya? Sedangkan kalau kita lihat nih, ya, tadi ilmu kan sifatnya universal, umum. Sedangkan pengetahuan sifatnya itu adalah individual atau kelompok kecil, ya. Jadi kita misalnya mengetahui sesuatu atau misalnya ada buah atau ada buah yang dikaji sebagai sesuatu yang mengandung sesuatu kemudian bisa menyembuhkan penyakit misalnya. Kalau itu baru diuji oleh perorangan ataupun kelompok, itu masih dalam bentuk pengetahuan. Tapi kalau sudah diuji dengan metode ilmiah, maka penemuan dari seseorang itu sudah disebutkan ilmu, ya. Jadi kesimpulannya, pengetahuan itu belum teruji, ya, belum diuji kebenarannya secara universal. Jadi kebenarannya masih parsial, mungkin individu, mungkin kelompok kecil. Nah, pada obat-obat tradisional misalnya, ya, itu ada yang sudah menjadi ilmu, sudah diuji, tapi ada juga yang belum. Jadi ada kadang-kadang yang obat-obatan tradisional yang masih yang ini percaya, yang ini belum percaya kemanfaatannya. Itu karena mungkin yang satu yang kurang percaya itu mungkin ini kan belum teruji kebenarannya gitu, ya. Nah, jadi hubungan pengetahuan dengan ilmu itu adalah ilmu itu adalah pengetahuan yang sistematis dan ilmiah. Jadi awalnya kan pengetahuan dulu. Setelah pengetahuan itu diuji secara ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah, maka itu kita katakan ilmu, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bilang ilmu pengetahuan itu berarti sudah mengarahkan pandangan-pandangannya kepada sebab-sebab terdekat, ya. Kalau sudah filsafat ilmu pengetahuan baru, jadi berpikirnya bukan yang dekat-dekat saja, tapi juga sudah sampai menjangkau yang jauh dan luas, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu sasarannya masih sempit tapi mendalam, ya. Jadi, kalau tidak dilandasi oleh berpikir filsafat. Nah, baik teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah kenapa saya membahas ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk senantiasa berpikir
berdasarkan filsafat ilmu ya, supaya kita berlatih untuk berpikir filosofis ya. Kan mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus berpikirnya luas dan mendalam. Jadi berpikir filosofis itu memiliki pola yang rumit ya, banyak gitu ya, tapi teratur sistematis. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang selalu dilandasi berpikir filosofis, jangan heran kalau kita akan dikejar. Mengapa begini, mengapa begitu, apa sebabnya, kemudian nanti bagaimana. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang sudah terbiasa berpikir filosofis. Jadi teratur, sistematis, dan selalu mempertanyakan dalam segala hal dengan pola apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi latihan ini sebetulnya kalau dimulainya dari S1 sebetulnya agak terlambat ya. Jadi berpikir filosofis itu harus dimulai sejak SMA. Nah, tentang latihannya menimbulkannya itu sudah mulai dari masa kanak-kanak, tapi mulai mendalam memperhatikan berpikir filosofis, berpikir kritis harusnya di masa SMA. Jadi ketika masuk ke perguruan tinggi sudah terlatih. Demikian teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa baru S1, S2 maupun S3 yang biasanya di semester pertama akan belajar filsafat ilmu, mudah-mudahan ini sebagai sesuatu yang untuk menarik perhatian, memotivasi bahwa dengan belajar filsafat itu kita akan terlatih untuk berpikir kritis ya, luas dan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.